nama Tuhan saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua bersuka cita sore hari ini. Amin. Kita mau datang kepada Dia, meninggikan, memuji, memuliakan namanya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Ini kesempatan kami datang di kaki-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Meninggikan, menyembah-Mu Tuhan. Mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini setiap kami Tuhan beracara malam hari ini Yesus. Kami mau siap terima lawatan daripada-Mu. Segala roh-roh yang tidak kami inginkan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan untuk kuasa Roh-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik. Kami mau berikan penyembahan yang terbaik Tuhan. Semua kami persembahkan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Bersyukur, bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selalu. Selalu, ini hidup kami Tuhan, hidupku. Kami mau sembah Kau.
Kami mau sembah Engkau selamanya.
kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kiara basyakara, kiara basyakara, kiara basyakara, kiara basyakara. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari naikkan sembah-Mu, naikkan sembah-Mu. Saya percaya tidak ada yang berdiam diri. Naikkan sembah-Mu, karena kan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Raja, Engkau Allah, Engkau luar biasa, Engkau hebat Tuhan, Allah yang heran. Kiara basyakara, kiara basyakara, kiara basyakara. Kami mau bawa penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiara basyakara, kiara basyakara. Ini setiap kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Kiara basyakara, kiara basyakara. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau fokus hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau memikirkan yang lain, hanya Engkau saja Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik. Kiara basyakara. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Oh, kiara basyakara, kiara basyakara, kiara basyakara. Naikkan sembah-Mu, kiara basyakara. Haleluya, kiara basyakara, kiara basyakara, kiara basyakara. Kiara bapa masikara, kiara basyakara. Naikkan sembah-Mu, kiara basyakara, basyakara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau lawat setiap kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, tidak ada yang terlewat satupun Tuhan. Kiara basyakara, kami mau naikkan penyembahan kami yang terbaik. Kiara basyakara, terima kasih Tuhan. Karena terima kasih Tuhan, terima kasih Kau ada Tuhan dalam hidup kami. Kiara basyakara, kiara basyakara. Terima kasih Tuhan, kiara basyakara. Kami sembah, kami sembah. Kiara basyakara. Kami ada di dalam-Mu Tuhan, dan Engkau ada di dalam kami selama-lamanya Tuhan.
di atas segala raja. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Di setiap kami bersuka cita akan Engkau Tuhan. Kami memuji namamu, kami bersorak-sorai demi namamu. Bahkan kami diubahkan karena Engkau. Terima kasih Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, siap memuji Tuhan, amin. Siap diubahkan, amin. Kasih salam dulu, katakan kanan kiri. Tuhan Yesus luar biasa. Ayo kita mau goyang sama-sama. Yesus dahsyat.
korban persembahan, kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang benar dalam hidup kami. Engkau luar biasa berkarya dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, tiba saatnya kami mau memberikan persembahan. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau berikan dengan hati yang penuh sukacita. Hati yang tulus Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Biar apa yang kami berikan Tuhan boleh dipakai untuk pekerjaan tangan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami. Kami yang terus mau melayani Engkau Tuhan. Kami yang mau terus mengiring Engkau Tuhan. Kami yang mau belajar tetap setia Tuhan. Bahkan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sekali lagi kita mau sama-sama berdiri. Mari katakan, takkan pernah ku sesali. Kami mau mengiring Engkau Tuhan. Bahkan sepanjang hidup kami. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan
mengikut Engkau Tuhan. Kami mau katakan kami mau melayani-Mu, mengiring-Mu Tuhan, mengikut Engkau Tuhan, bahkan seumur hidup kami. Ini kami Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan, melayani. Engkau dengar Tuhan, Engkau mendengar Tuhan janji kami Tuhan. Kami tidak mau tinggalkan Engkau Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama katakan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, yang senantiasa ingin melayani sampai mahkota-Mu kami terima. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Setelah 1 minggu ini kami berusaha bekerja dengan jerih payah kami, dan tiba saatnya di hari Minggu yang indah ini kami boleh berbakti, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terlebih kami ingin mendengar surat cinta dari Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ya dan amin bisa membangun kehidupan kami. Sehingga ketika kami keluar dari ruangan ini, buah-buah firman-Mu ada dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Saya berharap kita semua diberi kekuatan dan kesehatan, karena itu penting Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan bicara tentang sesuatu yang hampir setiap orang memiliki. Hampir, termasuk saya memiliki. Ya. Saya sudah siapkan PowerPoint, Bapak Ibu Saudara, takut. Ya. Apa itu takut Bapak Ibu Saudara? Bahasa Jermannya wedi. Tapi ada wedi itu pasir juga. Ya. Saudara, rasa takut memang manusiawi Bapak Saudara. Kita semua memiliki yang namanya rasa takut. Ya. Tetapi apakah rasa takut itu sudah mengusik atau mengganggu kehidupan kita? Apa saja sih rasa takut yang kita rasakan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mendengar deru perang, ya, padahal perangnya itu jauh dari Indonesia, kita takut. Ada yang begitu. Kalau kita mendengar
eh, pembunuhan di mana-mana, walaupun pembunuhannya itu 8 tahun yang lalu, kita takut. Ya, yang sekarang lagi viral. Iya. Nah, ketakutan sangat manusiawi, saudara. Hampir semua orang memiliki rasa takut. Iya. Takut mungkin usahanya nggak laku. Takut ketika kita keluar rumah, kita ditabrak mobil. Ya. Ada seorang teman, Bapak Ibu Saudara, dia takut naik apa saja. Naik pesawat takut jatuh katanya. Naik kereta takut tabrakan. Naik bis sama, takut tabrakan juga. Naik kapal takut tenggelam. Saya bilang kalau begitu naik sepeda motor aja Pak itu. Sama, naik sepeda motor juga takut jatuh gitu. Ya sepeda motor yang rodanya 4. Kan ada yang dapat bantuan itu. Kayak Tosa itu. Iya, kan nggak jatuh Pak. Tapi tetap rasa takut itu menyelimuti teman saya ini. Sehingga nggak kemana-mana. Di rumah saja Bapak Saudara. Nah saudara-saudara, raksasa yang gentayangan di muka bumi dan membuat manusia gagal adalah rasa takut. Rasa takut menyiksa dan membunuh manusia. Iya. Lukas 21 ayat 26 mengatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Ada 365 kali ungkapan jangan takut di dalam Alkitab. Saudara-saudara. Jadi kata jangan takut ada 365 kali. Berarti kalau 1 tahun ada 365 hari, setiap hari ada rasa takut. Saudara-saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya Purwodarminto, takut merupakan peristiwa di saat manusia merasa gentar ketika menghadapi hal yang dirasa akan membawa bencana. Rasa. Sebenarnya takut itu bicara rasa. Iya. Jadi kalau kita bicara rasa, perasaan kita, ya, maka itulah ketakutan. Menurut Kamus, peristiwa di saat manusia merasa gentar ketika menghadapi hal yang dirasa akan membawa bencana. Seperti teman saya tadi, naik pesawat takut jatuh, naik kapal laut takut tenggelam, ya. Kemudian naik sepeda motor apalagi. Rasa takut yang dialami ketika belum terjadi Bapak Saudara. Sesuatu yang belum terjadi, ya, kemudian kita merasa, ya, gentar ketika menghadapi itu, itulah ketakutan, Bapak Saudara. Apa ciri orang yang takut, Bapak Saudara? Ciri orang yang takut, denyut jantung akan menjadi lebih cepat. Wajah menjadi pucat, ya. Tubuh merasakan keringat dingin, kemudian perasaan yang dirasakan ketika takut, cemas, khawatir, waspada, dan tidak tenang tentu saja. Ini ciri-ciri orang yang ketakutan Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang seperti itu. Ya. Jadi takut merupakan ciri khas manusiawi kita. Setiap orang di sini mempunyai rasa takut. Yang paling konyol mungkin sering kali ditanya takut mati. Ya, takut mati. Kalau takut nikah sih enggak ya Bapak Saudara ya. Denyut jantung akan menjadi lebih cepat. Nah, bagaimana caranya sekarang pertanyaannya? Bagaimana caranya supaya ya kita tidak menjadi takut lagi? Yang pertama, iman percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ini yang harus kita yakini Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita seringkali ingin agar Allah memberikan peneguhan secepatnya, Bapak Ibu Saudara. Iman, percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, inilah cara mengatasi rasa takut. Segala sesuatu yang sedang Bapak Ibu hadapi atau yang sedang akan terjadi, kalau Bapak Ibu punya iman bahwa Allah dalam segala sesuatu itu turut bekerja, maka ketakutan itu akan hilang. Karena orang yang terus ketakutan, dia tidak akan pernah melangkah ke depan, Bapak Saudara. Saya tipe orang yang tidak takut. Kemana-mana saya tidak takut, Bapak Saudara. Ya. Saya pernah di Pulau Rote, di NTT, di Kupang, kurang lebih 2 bulan. Saya pernah di Palembang, itu waktu tahun 95. Saya ke Palembang, Bapak Ibu Saudara. Palembang terkenal dengan kota terjahat di Indonesia nomor 1. Dan itu benar, Bapak Ibu Saudara. Saya bawa tim, ya, ada 4 orang, 3 perempuan dan satu-satunya laki saya. Ya, 3-tiganya kakak kelas saya karena diutus ke Palembang untuk pelayanan tim. Jadi kami naik dari Malang ke Jakarta, transit, kemudian lanjut ke Palembang. Dan sudah dihantui oleh ketakutan, terutama kakak tingkat saya yang satu tim itu, semua perempuan ketakutan dengan yang namanya kota Palembang tahun 95. Benar Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak pernah takut. Saya pertama kali ke Palembang, turun di terminal terakhir di kota Palembang, saya paling pertama turun. Ya, karena tasnya ada di bagasi, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba ada seorang yang mendatangi saya dengan membawa belati, sudah di perut ini. Ya, sudah di perut. Wah, benar juga ini pikir saya. Matilah gue ini katanya. Karena ini kota terjahat di Indonesia nomor 1. Teman-teman saya yang perempuan masih di dalam bis, karena saya memang sengaja saya turun dulu gitu. Nah, saudara, puji Tuhannya, selama perjalanan dari Jakarta ke Palembang, itu saya kenalan dengan seorang yang asli kota Palembang. Sehingga saya belajar bagaimana menyapa orang Palembang. Ya. Dan benar, ketika itu pisau belati, pisau lipat dia bawa pisau, sudah ada di perut, dia bilang, mana uang? Saya bilang, Cak Mano. Langsung mundur, Pak Saudara. Maaf bang, saya pikir bukan orang Palembang, padahal saya cuma taunya Cak Mano. Dari kata Cak Mano itu, dia enggak jadi malak saya. Dia mundur, maaf bang, saya pikir bukan orang Palembang, padahal saya orang Jawa. Tuhan selamatkan kami, Pak Saudara. Ya. Jadi kemudian saya suruh turun teman-teman perempuan, ayo turun, sudah aman. Jadi kita bawa tas dan lain sebagainya. Pulangnya Bapak Saudara, kami pulang terakhir di Pekanbaru. Ya, jadi dari Palembang ke Pekanbaru sama persis. Di Pekanbaru juga sama, banyak preman di sana. Tapi saya ditolong oleh agen bis. Dia bilang, Bapak, Ibu, jangan kemana-mana, cukup di dalam agen saja. Karena di luar itu banyak penjahat. Ditolong oleh pemilik agen. Jadi rasa takut seringkali menghantui kita. Iya. Rasa takut seringkali menghantui kita. Tapi Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa iman percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu inilah yang sebenarnya ya memberikan kita kehilangan ketakutan ketika kita percaya Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus itu bekerja dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi sekarang ini. Enggak ada yang amin. Ada orang enggak di sini?
Takutnya saya khotbah Pak Budi saja yang ada di sini. Saudara, ketika kita takut itu manusiawi saya katakan. Tetapi untuk supaya kita tidak takut lagi, marilah kita percaya Roma 8 ayat 28 ini Bapak Saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin Bapak Saudara. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi dan pikiran kita, maka Allah turut bekerja dalam segala usahamu, turut bekerja dalam segala ladangmu, kebunmu, apapun yang sedang kau kerjakan hari ini, tidak perlu ada rasa takut dan cemas lagi. Tahun 97, tanggal 13 Juli saya ingat, saya diutus untuk merintis sebuah gereja sidang jemaat Allah di Kota Negara. 13 Juli 97. Saya ketemu dengan Pak Rudus almarhum yang rumahnya nih sebelah ini. Saya kos di tempat beliau. Kosnya waktu itu murah 35.000 per bulan. Ya. Waktu saya diutus, Agus berangkat ke negara. Buka gereja di sana. Saudara pikir saya tidak takut? Takut Bapak Saudara. Takut. Saya tidak ada yang kenal di Kota Negara tahun 97. Bagaimana saya merintis gereja? Diutus. Ya. Dan digaji waktu itu dari GSJA Jawa Timur 100.000 per bulan. Untuk 2 orang. Tahun 97 Bapak Saudara. Di luar kos 35. Jadi tiap bulan saya dikasih 135.000. Cukup nggak cukup itu? Takut Bapak? Takut Bapak. Apalagi saudara-saudara saya, orang tua saya, om saya, paman saya, tante saya mengatakan, Gus, kue jadi pendeta, kue mangan opo engko. Tahu artinya ya? Nanti kalau kamu jadi pendeta, makan apa? Jadi pendeta itu susah. Wah tambah takut Bapak Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara ketika saya baca Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga ketika kami masuk Kota Negara tanggal 13 Juli. Saya tetapkan hati. Tuhan saya hamba-Mu. Jadilah menurut kehendak-Mu. Dan benar. Tahun 98 krisis moneter Bapak Saudara. Soeharto turun. Pecah demo di mana-mana tahun 98. 1 tahun setelah saya di negara. Dan waktu itu Roy juga lahir tahun 98. Dan tetap gaji saya enggak naik 100.000 per bulan. Ketakutan akan makan apa? Takut. Tapi saya serahkan ketakutan itu kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Allah bekerja dalam lingkup keluarga kami sekeluarga. Ya. Kami terus berdoa, kami terus berpuasa dan lain sebagainya. Sehingga tahun 2000 kami beli tanah 6 are dengan harga 30 juta. 1 are 5 juta. Orang bilang kok murah? Iya tahun itu. Tahun 2000. Sehingga kami bisa membangun. Dari tahun 2000 kami bangun sampai tahun 2002 dan 2002 diresmikan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, Allah bekerja Bapak Saudara. Kalau Allah tidak bekerja, mustahil kami bisa membangun gedung itu saudara-saudara. Tahun 2002 saya kumpulkan nota-nota pembelian. Waktu itu kami ada kerjasama dengan Sinar Maju. Ya, di sebelah BCA dulu ada toko bangunan. Sinar Maju kami kerjasama dengan toko itu kami kumpulkan saudara-saudara. Plus ongkos tukangnya. Saya kaget. 350 juta saudara. Tahun 2002. Uang dari mana? Tuhan memberkati perjalanan pelayanan kami. Termasuk pembangunan itu. Nah saudara-saudara yang saya kasih. Ketakutan itu manusiawi. Tapi iman percaya itulah
yang membuat rasa takut itu sirna ketika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Walaupun jalan kita susah. Walaupun usaha kita sangat sulit, Bapak Ibu Saudara. Iya, apalagi pendeta, krisis moneter, gaji tetap 100.000. Dan itu pun sampai tahun 2000, 98, 99, 2000 di stop gaji saya 100.000. Karena memang aturan Gereja Sidang Jemaat Allah digaji hanya 3 tahun. Setelah itu silakan cari sendiri. Ya, jadi iman kami semakin kuat ketika tidak ada bantuan, tidak ada gaji yang 100.000 itu. Walaupun kalau dipikir-pikir 3 orang, ada anak kecil, kemudian suami istri dengan 100.000 per bulan itu, aduh Bapak Ibu Saudara, waktu itu krisis moneter betul-betul membuat kita bertekuk lutut terus tiada bantuan, Bapak Saudara. Iya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, mengizinkan Allah memimpin. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita sesuatu yang membangkitkan kekuatan di dalam hidup kita. Allah memberikan kepada kita sesuatu kasih, sesuatu ketertiban yang membuat hidup kita menjadi tertib, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan, sekali lagi, kalau Tuhan tidak izinkan, maka sesuatu tidak akan pernah terjadi di dalam hidup kita. Kalau Tuhan sekarang izinkan kita mengalami sakit, Tuhan izinkan, berarti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan untuk hidup kita. Ini yang penting, saudara. Ini yang penting. Karena apa? Karena Allah memberikan kepada kita sebenarnya bukan roh yang membuat kita rasa takut terus menerus. Tapi kekuatan dari Allah itulah yang memberikan kita keberanian untuk maju menghadapi dunia ini. Tahun lalu saya khotbah di sini juga, saya katakan tahun 2024 tidak akan menjadi lebih baik. Ya. Situasi politik, ekonomi, dan lain-lain sosial mungkin akan menjadi lebih buruk dari kita. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa ketika tidak ada pengharapan di dunia ini, kita masih punya Tuhan yang memberikan kita satu pengharapan. Itulah untungnya orang Kristen. Untungnya orang Kristen. Iya. Sehingga pengharapan kita satu-satunya ketika tidak ada lagi pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan berkat di dalam kehidupan kita. Survei membuktikan kalau Bapak Ibu baca media sosial, Kabupaten Jembrana, salah satu kabupaten tingkat bunuh dirinya nomor 1 di seluruh kabupaten di Provinsi Bali ini. Jembrana, Bapak Saudara. Sekarang ini, ya beberapa waktu lalu saya ngobrol di ruangan Kasat Intel Polres Jembrana. Pak Kasat Intel bilang kepada saya, Pak Pendeta, sekarang ini banyak orang takut hidup, bukan takut mati. Ngerti Bapak Saudara ya? Menghadapi kehidupan ini takut. Sehingga mereka membunuh dirinya sendiri. Dulu orang takut mati, sekarang orang takut menghadapi kehidupan. Dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit.
Benar Bapak Saudara. Jembrana salah satu kabupaten yang tingkat bunuh dirinya nomor 1 di seluruh kabupaten. Ada 8 kabupaten di Provinsi Bali, 1 kota Madya, Jembrana nomor 1. Makanya tak heran, sebentar-sebentar kita mendengar anak muda bunuh diri, ya kan? Anak muda gantung diri. Aduh Bapak Ibu Saudara, hai anak-anak muda, kalau kalian diputus pacar, dunia tidak selebar daun pisang. Ya. Jangan sampai karena putus cinta, kalian bunuh diri. Aduh, ngeri Bapak Saudara, ngeri. Di Berangbang beberapa tahun yang lalu, kebetulan itu anaknya temen, kebetulan kenalan lah anaknya. Ditemukan, ini laki-laki, ya, umur 18 tahun Bapak Saudara, di Berangbang. Ditemukan gantung diri di pohon mangga di belakang rumahnya, sudah mati. Saya melayat dan saya tanya sama bapaknya, Pak, gimana sih kronologisnya? Bapaknya bilang, dia minta HP iPhone. Saya nggak punya duit Pak Agus. Karena saya nggak belikan, dia mati gantung diri. Aduh, ngeri Bapak Saudara ya. Gara-gara nggak dibelikan HP iPhone. Saya kalau dikasih HP iPhone belum tentu bisa pakai, susah itu HP iPhone. Mendingan Samsung. Ini apa nih? Oh Samsung, bukan Samsung. Minta iPhone, tidak dibelikan, umur 18 tahun gantung diri di belakang pohon mangga. Akhirnya bikin pecaruan besar-besaran di desa itu. Saudara, keyakinan kita bahwa ketika kita menghadapi sesuatu yang menurut logika kita tidak masuk akal dan tidak bisa dipecahkan, serahkan itu sama Tuhan. Karena Allah izinkan itu terjadi. Apapun itu, sebangkrut apapun usaha Bapak Ibu, Allah izinkan itu terjadi. Untuk apa? Introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita, saudara-saudara. Ada survei yang membuktikan 40% manusia takut kepada kecemasan yang tidak pernah terjadi. Mereka selalu takut kepada hal-hal yang mungkin ini tidak akan terjadi dan takut itu terlalu berlebihan. 30% manusia takut akan pengalaman masa lalu. Kebanyakan manusia trauma dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di masa hidupnya. Iya. 12% manusia takut akan perkara yang remeh. Sehingga jangan biarkan perkara-perkara remeh itu membuang waktu dan kesempatan kita. Perkara remeh Bapak Saudara. Ke kamar mandi jam 12 malam gak berani karena takut. Ini remeh sebenarnya. 10% manusia takut akan sakit yang berbahaya. Dan hanya 8% manusia yang bebas dari rasa takut. Ini survei. Ya. Ini hanya sebatas survei. Yesaya 41 ayat 10. Allah menguatkan kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara. Di bahasa Indonesia ya memang bagus ini ayatnya. Tapi saya coba belajar bahasa Jawanya. Ya. Di sana ada enggak ya bahasa Jawanya? Ini ada bahasa Jawanya. Saya baca ya. Ojo wedi, mergo aku dukung kowe. Ojo kuatir, mergo aku Gusti Allahmu. Aku bakal nyemangati kowe. Aku bakal nulungi kowe. Kowe bakal tak cekel kenceng-kenceng nganggo tanganku tengen. Wih, kata tak cekel itu bukan hanya memegang, saudara. Betul-betul Tuhan nyekel
nyekal hidup kita. Ini bahasanya dalam sekali, Bapak Saudara. Lebih dalam dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Ojo wedi, aku ndukung kowe, ojo kuatir mergo aku Tuhan Allahmu. Aku bakal nyemangati kowe, aku bakal nulungi kowe. Wih, luar biasa. Aku akan menolongmu, memberi semangat kepada kamu yang letih lesu. Kowe bakal tak cekel kenceng nganggo tangan tengenku. Widuh Bapak Ibu Saudara, inilah yang memberi semangat hidup kami Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ayat ini. Kowe tak cekel nganggo tangan kananku. Tangan itu tangan, maksudnya kanan, tangan kanan. Saudara, apa yang membuat kita ketakutan kalau mendengar firman Tuhan ini? Apa yang membuat kita takut lagi kalau Yesaya sudah mengatakan, Allah akan menguatkan kita, jangan takut sebab aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara-saudara. Jadi, apa yang kita takutkan terhadap kehidupan ini? Kalau Tuhan ada di pihak kita, memegang dengan tangan kanannya, nyekel. Nyekel itu bukan hanya memegang. Kalau memegang ini namanya demek. Bahasa Jermannya demek. Kalau melihat bahasa Jermannya ndelok. Ini nyekel Bapak Saudara. Kata nyekel ini luar biasa Bapak Saudara. Kita ini dipegang erat-erat sama tangan kanannya Tuhan. Sehingga tidak ada yang perlu kita takutin di dunia ini. Sehingga kemana-mana saya pergi pelayanan saya tidak takut Bapak Saudara. Di Rote saya dilemparin batu Bapak Saudara. Ini ada Pak Charles, dia asli orang Kupang. Kami pelayanan, malam itu Bapak Saudara kami bikin KKR di Rote, itu salah satu desa di Keka, ya di tengah Pulau Rote. Kami bikin KKR, kami bawa mesin diesel sendiri karena waktu itu tahun 92 saya di Kupang, belum ada listrik di Rote itu. Sehingga kami bawa mesin diesel, mesin listrik dari Kupang. Malam itu kami bikin KKR, kami bikin penyembahan. Itu batu berterbangan Bapak Saudara. Yang nyerang kita itu orang Gemit. Gereja Masehi Injili Timur. Karena mereka bilang ada aliran sesat datang di Pulau Rote. Kami ini dipikir sesat Bapak Saudara. Iya. Apalagi kami bawa misionaris namanya Patrick Kokenauer, ya. Itu orangnya gemuk, besar, putih, botak. Sehingga orang Rote lihat dia, kok ada dewa baru di Pulau Rote. Enggak seperti biasanya. Gitu. Nah saudara-saudara kita dikatakan aliran sesat. Dan saudara tahu, itu batu bertebangan. Kami ada 20 orang tim. Di panggung itu, tidak ada satupun yang kena kepala kami. Itu mujizat terjadi Bapak Saudara. Batu itu dilempar atau mungkin pakai ketapel, kita nggak tahu karena itu situasi malam. Ya, itu berterbangan. Ada yang kena gitar, ada yang kena drum, ada yang kena panggung. Pokoknya ratusan batu itu. Tapi tidak satupun dari tim kami itu kena. Iya. Takut Bapak Saudara. Iya. Takut, tapi percayalah bahwa Allah akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Selanjutnya, tetap percaya meski situasi sangat sulit. Matius 8 ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Matius 8 ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.
Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, ini kejadian murid-murid bersama Tuhan Yesus. Murid-murid menjadi ketakutan. Padahal murid-murid itu setiap hari bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari dia lihat mujizat. Tetapi ketika datang angin ribut, ketika datang gelombang, ketika datang atau mengamuklah angin ribut di danau itu, apa katanya? Murid-murid menjadi takut dan gentar. Apa yang dilakukan Yesus? Bobo. Yesus tidur, Bapak Saudara. Dalam situasi seperti itu Yesus tidur. Iya. Dan dia berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena sebenarnya murid-murid sedang ada bersama dengan Tuhan Yesus. Yang dekat sama Tuhan Yesus aja takut, apalagi Bapak Ibu Saudara yang jauh dari Tuhan Yesus. Sangat pasti ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Murid-murid ini dekat sama Tuhan. Ya, tidur sama-sama, makan sama-sama, minum kopi sama-sama mungkin. Tapi ketika terjadi gelombang angin ribut, takut juga Bapak Saudara. Makanya Yesus berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Bangunlah Yesus menghadapi angin itu, dan angin itu menjadi reda. Nah saudara-saudara, ini flashback bagi kita. Ketika kita melihat murid-murid Tuhan Yesus saja ketakutan yang setiap hari ada bersama dengan Tuhan, apalagi kita yang jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah dekat sama Tuhan. Apapun keadaan kita. Ya. Dan ketika kita dekat sama Tuhan, dan kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita. Dan tidak mungkin Tuhan menenggelamkan murid-murid. Saudara-saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang katanya kita murid Tuhan, kita anaknya Tuhan. Ya, tapi ketika terjadi gelombang persoalan yang besar, kita menjadi takut. Kita tidak ingat Tuhan lagi, saudara-saudara. Kita tidak ingat siapa yang sering menolong kita. Kita coba mengalihkan pertolongan itu kepada hal-hal yang mistis, saudara-saudara. Oh ada, banyak orang Kristen berbuat seperti itu, saya tidak katakan satu dua, banyak Bapak Saudara. Karena saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ada tetangga orang Kristen, anaknya kesurupan, tidak dibawa ke pendeta, tapi dibawa ke air kuning. Saya tidak tahu ada apa dengan air kuning di sana. Katanya ada orang pintar di air kuning. Saya kepingin ketemu dengan orang pintar itu. Dibawa ke sana Bapak Saudara. Sembuh? Enggak sembuh. Tambah menjadi, dipulangkan ke rumahnya tambah menjadi. Mamanya datang, Pak Pendeta bisa minta tolong. Christine kesurupan, namanya Christine. Oh, di mana sekarang? Di rumah. Saya datang ke rumahnya, saya tenangkan dia, ya. Saya konseling dulu dia, kenapa bisa menjadi seperti ini. Saya ajak ngomong dia, baru saya doakan. Saya tanya bapaknya, habis dari mana Pak? Kok ada bunga di telinga? Bunga melati. Habis dari air kuning Pak Pendeta. Aduh Bapak ini gimana sih? Katanya Bapak lahir mak cepet Kristen, tapi masih percaya. Orang-orang yang katanya orang pintar, saya bilang gitu. Bapak punya Tuhan yang hebat. Serahkan sama Tuhan. Setan pasti takut sama Tuhan Yesus. Banyak orang seperti itu Bapak Saudara. Jadi minta pertolongan dukun, minta pertolongan paranormal, orang pintar dan lain sebagainya. Setelah tidak sembuh, baru datang ke pendeta. Saudara, tetap percaya mesti situasi sulit. Terus selanjutnya,
Pandang kepada Allah sepenuh iman dengan nyanyian, pujian, dan penyembahan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Mazmur 16 ayat 8. Apapun masalah kita, biarlah mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Mazmur 16 ayat 8 mengatakan, biarlah nyanyian itulah Bapak Ibu Saudara yang membuat hati kita merasa nyaman dan iman kita bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, iman tumbuh lewat nyanyian rohani yang kita nyanyikan. Sekarang ini sosial media, saudara bisa buka apa saja di HP Bapak Ibu Saudara dan menikmati lagu-lagu pujian yang disuguhkan di HP Bapak Saudara. Syaratnya harus ada kuota memang. Kalau nggak ada kuota nggak bisa. Ya, hampir semua orang di sini pasti punya HP dan HP-nya pasti Android. Ya. Nah, kadangkala nyanyian-nyanyian yang kita dengar itu Bapak Ibu Saudara bisa memberi kekuatan kepada kita. Bisa memberikan penghiburan kepada kita ketika kita susah. Pandang kepada Allah sepenuh iman dengan nyanyian, pujian, dan penyembahan. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Apapun yang kita persoalkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bisa berupa nyanyian dan pujian. Maka kekuatan iman itu akan tumbuh di dalam kehidupan ketika kita punya masalah dan Allah memberikan jalan keluar kadangkala lewat lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan. Next, berdoa dan berserah kepada Roh Kudus. Milikilah pengenalan yang baik kepada Yesus. Taruhlah firman Tuhan dalam hati kita. Jika kita ingin mengalahkan rasa takut, alihkan pandangan kita. Jangan terus melihat masalahmu, tetapi lihatlah bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus itu Allah yang besar, lebih besar dari masalah kita Bapak Saudara. Sehingga ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, maka Allah akan campur tangan di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Ojo wedi di dalam kehidupan ini. Kita hadapi kehidupan ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Percayalah Bapak Saudara. Ayat-ayat firman Tuhan yang saya bacakan tadi kiranya memberi kekuatan kepada kita. Kita berdoa dan berserah kepada Roh Kudus. Minggu yang lalu kita bersama-sama memperingati hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara ketika kita berdoa dan berserah, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Dan kita tidak takut lagi. Apapun yang sedang saudara alami sore hari ini. Usaha Bapak Ibu Saudara, pekerjaan, sakit penyakit, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam situasi apapun yang sedang Bapak Ibu alami. Ada satu lagu, ini lagunya sangat lama Bapak Saudara. Iya. Tapi saya senang lagu ini, mudah-mudahan pemain musik mari maju ke depan bisa nyanyi lagu ini. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Bisa Bapak Ibu ya. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Mudah-mudahan PowerPoint-nya ada juga. Mari kita nyanyi lagu ini Bapak Ibu Saudara. Lagu yang lama sekali, ya. Tapi saya senang lagu ini. Sesuai dengan tema ketakutan tadi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Besertaku, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Ku tidak bimbang sebab
Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Oh, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sekali lagi, ku tidak takut sebab kau besertaku. Takut. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Sebab kau besertaku, kami menjadi tidak bimbang. Ku tidak bimbang, karena kami percaya sebab Engkau Allahku. Allahku, Engkau meneguhkanku. Kami siap menerima pertolongan
yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu malam hari ini yang memberi ingatan kepada kami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami apapun situasi yang kami hadapi. Masa depan kami adalah masa depan yang cerah. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang memegang dengan tangan-Mu yang begitu kencang, begitu kuat. Kami percaya bahwa situasi apapun kami tidak akan pernah takut lagi karena kami punya Yesus Kristus yang akan senantiasa menolong kehidupan kami. Berkati semua hadir, semua umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati juga kehidupan hamba-Mu Bapak Pendeta Budianto berserta istri dan anak-anaknya. Berkati setiap pelayanannya. Sembuhkan segala sakit penyakit yang sedang dihadapinya. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana dan rencana yang indah dalam kehidupan hamba-Mu ini. Berkati semua jemaat-Mu, diaken, penatua, majelis, pemain musik, song leader, singer, semuanya Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai berkata-kata di dalam hati dan pikiran kami. Ketika kami keluar dari ruangan ini, Roh-Mu yang Maha Kudus itu akan terus bicara di dalam kehidupan hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur, kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, kami boleh berbakti kepadamu Tuhan. Dan teristimewa kami boleh merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menerima berkat rohani, makanan rohani. Meteraikan firman Tuhan, ajar kami Roh Kudus. Untuk setiap kami umat-Mu, menekan setiap rasa takut di bawah kaki kami. Sebab kami ini percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa berjalan bersama kami. Bahwa Roh-Mu yang kudus itu tinggal dalam kami. Dan itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang mendatangkan keberanian, kasih dan ketertiban. Dan kami percaya di dalam situasi tersulit sekalipun, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Berkati beliau lebih lagi Tuhan. Berkati pelayanannya, penggembalaannya di GSJA Tuhan berkati. Kesehatannya, keluarganya, apapun yang dikerjakan. Biarlah Tuhan menyertai dengan penyataan-penyataan Tuhan yang heran dan ajaib. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan ini kami umat-Mu Tuhan, sebentar kami menabur di ladang pekerjaan Tuhan. Tilik dari ketinggian-Mu ya Bapa, setiap tangan-tangan yang menabur. Dan kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, saya sampaikan beberapa pengumuman. Pertama-tama, sekali lagi mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Agus dan juga Ibu. Belum ya Pak Agus ya? Maksud saya Ibu Pendeta kita. Tapi saya percaya belumnya itu pasti bukan karena takut menikah kan. Soalnya jadi bujangan itu juga ada susahnya juga Pak Agus. Saya waktu masih kuliah itu, waktu bikin skripsi sempat kos di Surabaya. Mau melakukan kebenaran itu dibully terus sama teman-teman kos. Jadi saya tidak mau melondrikan baju saya. Saya cuci sendiri, saya sapu sendiri di kos-kosan. Nah setiap saya cuci baju, teman-teman kos ini rata-rata karyawan sudah nikah. Jadi lewat itu selalu bilangnya, makanya ndang kawin.
Nah, nyapu makanya cepat kawin. Karena terus-terusan setiap kali saya jawabannya ringan aja. Gini ya kamu. Miring ya otak kamu. Suatu waktu lagi ngobrol di balai bengkong bersama-sama. Kenapa sih kalau kita nasihati kamu cepat kawin kok selalu jawabannya otakmu miring ya? Loh iya, saya balik tanya sama kamu. Kalau kamu bajunya kotor, kamu apain? Ya dicuci dong. Nah itu betul. Kalau lantai kamar kamu kotor, ya disapu. Lah itu betul. Lah kamu kan ngajari saya kalau baju saya kotor suruh kawin. Kalau lantai saya kotor suruh kawin. Apa enggak ngeres pikiran kamu? Saya bilang gitu. Nah itu jadi mau melakukan kebenaran aja kok sulit malah disalah-salahkan. Bahwasanya kalau nikah itu istri besok mencucikan pakaian kita. Tapi tujuan nikah bukan cari pembantu. Tapi istri itu memberi persembahan cinta kepada suami kan gitu. Baik, agak dipercepat prosesnya. Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi pelayanannya. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama-tama kali beribadah bersama kami. Selamat datang, selamat beribadah dan mengundang untuk minggu-minggu selanjutnya beribadah bersama kami kembali di tempat ini. Kemudian saya sampaikan jadwal kegiatan gereja sepekan. Hari Rabu jam 7:30 ibadah FA di tempat ini. Hari Jumat jam 7:30 doa malam. Kemudian hari Sabtu ada latihan musik jam 7 malam. Hari Minggu jam 6 sore ibadah raya minggu pertama bulan Juni disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian jam 6:30 ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari saya undang jemaat boleh sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Raja di atas segala raja. Itulah sebabnya Tuhan kami mengucap syukur. Jikalau kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa.
sesembahan pujian pada saat malam hari ini. Teristimewa Tuhan, kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bahwa kami tidak boleh takut sebab Engkau turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan kami merasa kuat dengan penyampaian firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Agus. Tuhan, sekali lagi Engkau berkati beliau. Teristimewa, berkati pelayanannya. Dan berkati semua apa yang dikerjakannya. Dan semua rencana-rencana kehidupan ke depan kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mempunyai satu rencana yang terbaik buat hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami pada saat malam hari ini. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri kami dan Panglima TNI kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Dan istimewa Tuhan, kami berdoa buat Presiden terpilih kami, Wakil Presiden terpilih kami. Kau berkati beliau Tuhan. Dan rencana kerja kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya itu baik buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat di mana kami berada Tuhan. Kota Jembrana. Kau berkati Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami. Serta jajaran pemerintah kota kabupaten yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan di tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya baik buat kami. Itu sebabnya Tuhan, berkati perekonomian kota kami, berkati keamanan kota kami, sehingga kami ada di dalam kota ini penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Tuhan. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang, diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama, amin, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.